Oke cuy, balik lagi sama gua Gani. Teman-teman ya, hari ini kita akan ngerakit APU Ryzen 5 8600G lagi, dan harganya teman-teman harusnya udah lihat ya di 15,4 jutaan. Jadi dari kemarin banyak yang nanya kayak, "Bang, di luar negeri harga udah turun, Bang, udah turun." Di Indonesia belum, guys. Belum. RAM masih mahal, SSD bahkan harganya masih ada kenaikan, teman-teman. Dan gue nggak tahu apakah bakal turun dalam waktu cepat atau lambat, ataukah ini menjadi harga normal. Yang jelas kalau kalian pengen rakit komponennya DDR5 dan baru, kayaknya susah banget untuk sekarang dapat di bawah 10 juta ya. Baru garansi teman-teman ya. Kalau ngomongin second kan beda cerita gitu ya. Pokoknya kalau gue pribadi akan selalu tetap saranin yang baru teman-teman ya. Ini preferensi masing-masing aja. Pokoknya kalau buat gue, kalau beli barang baru, gue tenang guys, ada garansinya. Jadi kalau ada apa-apa gue tinggal garansi, karena gue nggak bisa nebak gitu apes itu datangnya kapan. Kerusakan bisa datang kapan aja, meskipun barangnya ini partnya baru, makanya ada garansi. Kalau apes kita bisa garansi. Kalau second tergantung lu jago nggak nyari secondnya. Kalau secondnya masih garansi dan ternyata apes masih bisa garansi, ya oke. Misalkan masih ada sisa garansi 1 tahun 2 tahun ya fine aja. Tapi kalau tidak ada garansi atau bodong, misalkan lu beli tidak ada garansi, rusak, nangis nanti lu di pojokan. Gue selalu bilang seperti itulah intinya. Preferensi kalian masing-masing. Misalkan lu punya dana kayak gini 15 juta, mau rakit DDR5 tanpa VGA, mau DDR4 pakai VGA, terserah. Cuma untuk spek seperti ini, opsi upgrade sudah tenang ya. Dan kali ini ownernya memang pengen pakai casing aquarium, biar kedepannya upgrade-nya udah tinggal yang minor-minor aja teman-teman ya. Dari mulai mau naik ke water cooling, casing sudah ready sampai water cooling 360. Mau naik VGA yang 3 fan bisa sampai RTX 5070, 5070 Ti juga bisa pakai MW 750 ini. Mau naik ke prosesor Ryzen 9000 atau yang nanti rilis infonya Ryzen 10000 masih AM5 juga harusnya masih bisa teman-teman ya. RAM mau naik bisa, mau nambah storage juga bisa teman-teman. Jadi opsi upgrade-nya dari kayak gini udah tenang ya. Contoh kayak mau naik prosesor, lu nggak perlu beli motherboard atau RAM lagi karena sudah DDR5. Kalau misalnya lu pakai DDR4, mau naik VGA aja nanti beda PCIe. Mau ganti prosesor ke DDR5, lu harus beli semua Mobo, prosesor, RAM. Karena gue sudah mengalami itu teman-teman. Gue waktu itu pakai AM4 Ryzen 5000 sama RTX 3050. Mau naik ke RTX 5000, aduh beda PCIe. Mau naik prosesor ke DDR5 harus beli semua. Endingnya beli semua guys, beli Mobo, prosesor, RAM, VGA, dan jatuhnya itu lebih ke kayak rakit PC baru daripada upgrade gitu. Jadi gue gak akan ngomong aneh-aneh perihal kalian mau rakit DDR4 atau DDR5, ya itu silahkan simpulkan masing-masing. Tapi menurut gue opsi paling benar ya kalau lu mau rakit setidaknya DDR5 tanpa VGA biar upgrade ya, tenang ya. Oke, di video kali ini kita akan rakit seperti biasa teman-teman sampai ke testing, karena ini tanpa VGA jadi 1 kali video aja. Terus ini RAM-nya memang pakai 2x8 teman-teman, jadi nanti 4 GB akan dipakai buat VRAM, sisa 12 GB-nya buat RAM-nya ya. Dan dari kemarin juga selalu seperti itu. Oke, kita langsung masuk aja ke proses perakitannya. Oh ya, buat teman-teman yang belum tahu, gue ini buka jasa rakit. Jadi kalau kalian mau rakit bisa gas DM Instagram Gani GP, bilang aja Bang Gani, gue mau rakit PC dan sekian dari kota ini. Tapi ada rules-nya teman-teman ya. Kalian tonton dulu rules-nya, habis itu kita rakit ya. Jadi kalau mau rakit langsung DM Instagram Gani GP, bilang Bang Gani, gue mau rakit PC ya.
Terus rakitnya seperti itu. Sekarang kita masuk ke proses perakitan ya. Ini motherboard B850, 86G, RAM Kingston, SSD Crucial T500 sama cooler Olympus Gamma 40 teman-teman ya. Kita pinggirin dulu, kita pasang dari prom sensornya dulu. Masih segel ya. Segel bang, bukan segel, sama aja. Oke. Kemarin masih ada beberapa yang nanya kayak bang, APU itu apa? Atau kayak bang, kalau Ryzen 75F bisa nyala nggak tanpa graphic card gitu. Jadi kalau kalian mau rakit tanpa graphic card, ambilnya yang seri G teman-teman. 85G, 86G gitu. Kalau kayak 7500F itu nggak ada grafiknya. Wajib memakai graphic card entah RX, entah RTX gitu teman-teman ya. Oke, untuk motherboard ini dia tuh cuman 6 lubang baut ya, bukan 8. Jadi micro ATX-nya bukan yang lebar banget. Kalau kalian ya bang, ini kan 2 slot RAM, kenapa nggak ngambil yang 4 slot RAM? Mau slot RAM-nya 2, mau slot RAM-nya 4, stabilnya ya 2 keping guys. Disarankan sama profesional juga begitu. Paling benar pasang 2 keping. 2 anak lebih baik. Mungkin gitu kali ya. Tapi bener guys, kalian bisa cari deh kenapa 2 keping RAM disarankan gitu. Dan 4 keping itu bukan berarti 4 channel ya. 4 keping di situ kalau misalnya kalian pasang semua jalannya tetap dual channel. Gue juga sebenarnya kesel guys, kayak kenapa slot RAM-nya ada 4 tapi kita cuma disaranin masang 2 gitu. Kan gue mau masang 4. Dulu gue sempat marah banget kayak gitu karena gue niatnya ya 2 dulu gitu loh. Terus nanti beli 2 lagi, ternyata nggak disaranin. Bete lah saya pada saat itu. Cuman ya udahlah, gue percaya sama profesional guys. Tapi gue pernah nyobain nyala mah sebatas nyala aja gitu. Jadi kalau gue kan gue masih bisa dibilang gue cuman sebatas tukang rakit aja guys ya. Kalau ada trouble atau apa kayak gitu yang lebih rinci kayak kenapa harus 2 keping, gue sebenarnya masih belum yang paham banget gitu. Overclock kayak gitu juga gue masih banyak banget gak ngerti gitu ya guys ya. Walaupun gue ini udah jalan dari COVID ya, masuk tahun ke-5, tahun ke-6 gitu. Tapi basicnya karena gue memang bukan orang komputer ya, background gue bukan dari komputer. Jadi gue kayak gini semuanya kan otodidak guys, jadi sebatas tahu aja. Beberapa kan suka ada yang komen, si Gani ngerakit dong deh kemarin tapi banyak gak tahu. Ya gimana guys kalau kagak tahu guys. Daripada gue sotoy, gue mendingan dibilang gak tahu daripada sotoy. Gue lebih kalau misalnya nggak ngerti kayak ada bang trouble ini gimana, gue tukang rakit, troubleshoot gue kalau ada tahu gue pasti nanya ke toko guys. Tapi sambil gue pelajari kecil-kecilan gitu. Cuman kalau ada yang kayak oh ini gue nggak tahu gitu, berarti gue nggak tahu. Kayak yang biasa gue bikin tuh troubleshoot kan gak jauh dari misalkan RAM kagak, PC-nya nyala tapi layarnya hitam, RAM gue bersihin. Kalau nggak bisa coba kabelnya, coba ininya itu. Kalau bisa semuanya dicoba tapi mentok, toko guys gitu. Jadi masih trial and error gue juga. Cuman kadang gue juga ngakuin guys, misalkan kalau ada pembahasan komputer yang emang kompleks banget gitu ya, kayak contoh tadi RAM paling benar pasang 2 keping, itu pembahasannya kompleks guys, kalian bisa cari. Nah gue mager, gue juga nggak bohong, ada gue rasa mager untuk kayak nggak usah lah, gue ya udah percaya aja gue. Kadang ada kayak gitu, tapi kadang ada nyari tahu juga. Biasanya gue nyari tahu tuh kayak tuntutan emang dari rakit gitu. Kayak waktu dulu gue nggak berani pasang water cooling, akhirnya gue belajar perihal water cooling. Dulu gue nggak ngerti ARGB, sekarang gue rakit bisa ARGB pakai controller kayak gitu. Jadi ngalir. Kalau saya seperti itu. BTW ini pastanya udah dapat seperti ini ya teman-teman ya. Kalau kalian misalkan mau ganti boleh, mau pakai yang ini juga. Ini juga udah cukup guys. Nah segitu juga udah cukup. Jangan lupa lepas plastiknya. Nah ini enak nih si Olympus ini teh.
Ini bukan yang digital ya, yang biasa ya. Dia ada versi digital juga guys, beda 30.000. Tapi gue harus ngasih tahu teman-teman, misalkan kalian beli cooler harga terjangkau, ada digitalnya. Kalau digitalnya gak nampil, jangan protes guys. Gak apa-apa sih protes gitu loh. Cuma yang penting dia bisa mendinginkan prosesor lu dengan baik. Kayaknya cukup deh. Oke, nanti ini kabel gue rapihin teman-teman ya. BTW rakitannya tema putih, cuman di bagian motherboardnya memang hitam. Yang which is tidak apa-apa. Itu ngebukanya sebelah mana sih? Salah buka itunya ya gue ya. Sama aja nggak sih? Oh, sama aja lah. Nah, bang, aku baru rakit gak nyala. Hubungi toko. Tapi aku rakit sendiri. Iya, kamu rakit sendiri, tapi kamu kan beli komponennya pasti di toko, guys. Tapi aku belinya beda-beda ya, berarti tanya. RAM ke toko RAM, Mobo ke toko Mobo, prosesor toko prosesor, begitu Pak Haji. Ini mungkin bakal ada yang bilang, ih kopong. Nah aja guys, namanya juga PC, esensinya kan upgrade berkala, jadi pelan-pelan aja. Pertama tanpa VGA dulu, nanti nambah ya. Oke, sekarang kita menuju ke casing. Ini dia guys, casingnya si Aigo C218M teman-teman ya. Micro ATX, Aquarium, tapi yang langsing karena PSU-nya di bawah teman-teman, bukan di belakang motherboard. Dan dia sudah include 3 fan, samping 2 reverse, dan belakang 1 yang forward teman-teman ya. Oke, ini kita biasanya kalau rakit pakai Occiput C50 ya untuk 86G, tapi kali ini kita pakai Aquarium. Jadi gue belum tahu nih apakah akan kelihatan kopong atau enggak ya, tapi biasanya kalau untuk tanpa graphic card akan ada kopong sedikit, cuman nggak masalah, case cuek aja. Dan di bagian bawah juga ada fan, jadi harusnya masih fine aja. Sama di sini gue mau ngasih tahu teman-teman, untuk casing ini kan dapat 3 fan ya. Terkadang ada beberapa fan yang suka nggak muter. Ini semua casing ya teman-teman ya. Semua casing kalau dapat fan bawaan, kalau misalkan fannya apes nggak muter, atau misalnya udah dipakai berapa lama tapi muternya nggak semaksimal itu, ya beli fan lain guys ya, kan banyak tuh. Kayak ini nih si Aigo R12S, ini juga 60.000 guys, banyak yang terjangkau lah sekarang untuk fan ya. Dan untuk kabel manajemen awal gue tarik semua ke bawah sini ya, jadi biar rapi. Kita pasang power supply sekarang. Di sini yang dikeluarkan hanya kabel 24 pin dan 8 pin motherboard ya. Sama sebenarnya butuh SATA, tapi kabel dari controller cukup panjang, jadi nggak gue keluarin. Oke. Dan kalau abangnya nanti pengen masang kayak hard disk atau mau nambah graphic card, kabelnya tinggal dikeluarin gampang karena bagian sini cukup lega guys. Ya, jadi aman. Oke. Kita baut dulu. Oke. Kadang gue bingung juga ya guys, ini harga kayak gini sampai kapan ya? Gue kadang suka bisa dibilang agak kangen dengan rakitan dulu 3 juta kita bisa dapat baru, murah, dan garansi guys. Kayak Athlon 3000G itu ya, 3200G gitu. Gue kadang sekarang agak sedih juga, kayak udah harganya mahal najis, komponen juga yang bisa dibilang seri G kayak gini, waktu sebelum naik juga masih termasuk mahal guys. Kita udah nggak bisa tuh ngerakit 3 juta kayak gitu lagi, udah gak bisa guys. 3 juta 4 juta, kalaupun bisa ya pakai spek 5 tahun itu yang Athlon 3000G lagi gitu, dan itu pun banyak yang bekas ya. Oke, ini PSU udah, kita sekarang pasang motherboard. Kita pasang di sini. Yang akan dibaut cuma 6 aja ya, jadi bagian 2 ujung sini nggak ngebaut, cuman stand off-nya gue pasang gitu biar nggak hilang. Kali aja abangnya nanti mungkin ganti motherboard, tapi harusnya nggak usah ya. Oke, karena ini juga motherboardnya udah ready buat masa depan. Cuman nggak apa-apa, gua taruh aja stand off-nya. Oke, kita ada 6 baut di sini. Dan ini fan-nya kan banyak teman-teman ya. Bawah udah dapat 3, nanti atas ada 3 dan bawah ada 3 juga reverse. Jadi reverse samping sama bawah, forwardnya bagian atas sama belakang, total 9 fan. Dan gue akan pakai controller teman-teman ya. Itu sangat gue sarankan. Sebenarnya bisa tanpa controller, berantakan guys.
Kalau gue lebih prefer pakai controller biar rapi gitu. Sip, ini udah. Gue colok-colokin dulu kabelnya, habis itu kita pasang fan ya, yang atas sama yang bawah kita time lapse aja. Sudah clear teman-teman. Jadi perkabelan kurang lebih seperti ini ya. Dari casing dia ke bawah. Dari power supply 24 pin sama 8 pin aja. Oke, terus fan yang samping, ini colokannya yang paling kiri. 3 fan bawah yang sebelahnya. Fan belakang sama RGB coolernya ke sini. Lalu untuk 3 fan atas yang ini. Jadi jalur kabel manajemen sangat gampang ya. Casing ini memang enak untuk dirakit. Cuma pertimbangan ya kalau teman-teman rakit pakai casing ini, pastiin RAM kalian nggak tinggi. Kalau misalkan kalian pakai water cooling. Karena kalau RAM-nya tinggi ya udah selesai. Mentok. Tidak bisa dipasang, tidak bisa dirakit, nanti nangis kalian. Oke, ini udah selesai, kita tinggal baut aja. Sip. Nah, udah clear. Bagian depannya kurang lebih seperti ini teman-teman ya. Jadi kalau dibilang kopong kayaknya nggak terlalu juga, teman-teman, masih ada ruang keisi di sini sama fan ya. Jadi nanti kalian tinggal tambah VGA jebret yang panjang juga boleh ya. Oke, sekarang kita nyalain PC-nya. Sudah dicolokin ke listrik teman-teman, langsung aja kita nyalain PC-nya. Bismillahirrahmanirrahim, nyala. Nah, PC sudah nyala ya. Jadi lampu hanya ada di fan ya teman-teman sampai ke cooler. Habis itu sekarang kita tinggal tungguin dia tampil ke layar. Nah guys, ini udah masuk ke BIOS, teman-teman ya, udah kebaca B850, prosesor sama RAM juga udah kebaca teman-teman ya. Oke, abis ini gue mau install Windows dulu, terus kita naikin VRAM, nanti kita ketemu di testing ya. Oke, gue udah clear install Windows dan driver dan kawan-kawan ya. Ini kita udah buka cek and recheck. Dari mulai prosesor udah kebaca, ini GPU juga udah gue naikin jadi 4 GB ya. Buat suhu di sini aman sih, kayak suhu SSD aman, terus juga suhu prosesor aman di 40-an juga ya. Pokoknya kalau suhu selama di bawah 85 derajat gue cuek ya. Terus buat SSD 500 GB ini udah kebaca ya. Speednya memang terkadang suka kayak gini teman-teman, agak jomplang 7000 dan 1000. Tapi ini masih ngebut banget ya. Gue tadi copy file semuanya kagak makan waktu lama teman-teman ya. Dan ini biasanya kalau misalkan teman-teman write-nya mau rada tinggi, kalian harus naik ke prosesor 9000 ya, Ryzen 9000 atau Ryzen 7000 yang F yang harus pakai graphic card ya. Terkadang kalau pakai seri G memang suka ada drop dikit SSD-nya, tapi itu nggak ngaruh. Secara keseluruhan ini semuanya udah aman banget. Sama buat daya ini ada di 60-an 70-an watt ya, masih di bawah 100 watt pokoknya. Oke. Habis ini kita akan testing kecil-kecilan seperti biasa. So buat teman-teman kalau misalkan kalian minat, kalian bisa DM Instagram gua Gani GP, bilang aja Bang Gani gue mau rakit PC. Kalau kalian ada yang kepengen dari komponen-komponen ini, kalian bisa cek deskripsi, ada linknya di situ, kalian bisa klik, kalian bisa pesan, atau di keranjang juga ada ya. Oke, segitu aja. Selamat menikmati hasil testingnya teman-teman ya. Sekali lagi kalau ada yang mau rakit, gas DM Instagram saya Gani GP.